kita depan rumahnya Wendy, kita masuk pagarnya. Kita ketok-ketok pintu rumahnya, keluarlah satu ibu-ibu. Tante, Dion, ngapain kamu di sini? Setiap orang yang ketemu dan mengenal Dion itu selalu marah-marah, selalu emosi lihat Dion. Emang masa lalu Dion itu seperti apa? Emangnya apa yang dilakuin sama Dion? Kalian nggak tahu apa yang dia lakuin terhadap anak saya? Hah? ya udah tapi sabar tante gitu loh. Kalian nggak tahu ya? Dia tuh udah membuli anak saya, udah menghina anak saya habis-habisan. Oke, gini ya tante ya. Tante dengar penjelasan saya. Kita datang ke sini rame-rame. Kita dari tim di balik rahasia pengen ngebantu Dion untuk meminta maaf sama Wendy. Dia sadar kok kelakuan dia dulu nggak baik sama Wendy. Makanya dia datang ke sini mau minta maaf. Ngapain kamu minta maaf? Hah? Ngapain? Nah, kalian siapa sih? Jangan sekolah, Siapa sih? Tante. Kita ini teman-temannya Dion. Kita pengen ketemu sama Wendy, udah gitu aja. Jadi Tante kasih kesempatan kita buat ketemu sama anak Tante tuh yang namanya Wendy. Karena kalau misalkan masa lalu ya, zaman-zaman mereka masih sekolah. Kalian nggak tahu apa yang dilakuin ya? Kalian nggak tahu? Dia udah menghina habis-habisan anak saya. Udah bikin anak saya depresi. Loh kalau misalnya memang depresi nggak mungkin juga Tante. Alah, kalian tuh nggak tahu ya apa yang dia lakuin terhadap anak saya. Tunjuk dong tante. Anak saya tahu nggak? Dibully habis-habisan sama dia. Sampai depresi, sampai malas sekolah, nggak mau makan, akhirnya membunuh diri di kamar. Kamu lihat ngapain kamu? Dion membela diri, tapi ibu-ibu tuh tetap aja nyecer Dion, nyecer dengan makian sampai nunjuk-nunjuk Dion. Di situ Dion bener-bener pengen minta maaf, pengen bertemu dengan Wendy. Kita pun berusaha untuk buat ibunya Wendy itu tenang. Kalian nggak tahu lah masalah itu. Yang tahu saya, yang merasakan saya. Udah tante sabar. Selama ini kamu kemana aja? Baru sekarang minta maaf? Hah? Gak ada kata terlambat Tante. Jadi Tante juga harus bisa Terlambat? Dia aja minta maaf terlambat? Buat apa? Pergi deh, pergi deh, pergi deh. Tante gini deh tante. Aku sih udah minta maaf. Tante, kan menurut tante itu semua udah terlambat. Kita nggak tahu kan apa kata Wendy, bisa aja dia maafin dia. Tunggu. Kamu ngapain sih? Nggak sopan? Pergi Tante nggak? apa sih? Pergi. Ngapain kamu orang di sini? Yang hari ini yang sekarang terjadi inilah Dion yang emang udah berubah dan dia sudah berkelakuan baik, tapi tetap nyokapnya Wendy nggak mau ngasih izin buat ketemu sama Wendy. Tante maaf ya. Kamu mau ketemu Wendy sekarang? Kalian mau ketemu Wendy sekarang? Benar? Tunggu ya, sebentar ya. Sampai akhirnya Dion minta mohon, bener-bener udah mau agak sujud, udah langsung ronta-ronta, sampai akhirnya luluh hatinya seorang nyokapnya Wendy. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Masih agak sedikit kesel sih, dia ajak kita ke suatu tempat. Udah jalan jauh-jauh, jalan kaki kita juga tanya-tanya ke nyokapnya Wendy, kayaknya ini kita dikerjain atau mungkin nyokapnya Wendy malah berbelit-belit nyusahin kita. Pengen ketemu sama Wendy, kok kayaknya susah banget. Kalian mau tahu Wendy di mana? Lihat, inilah Wendy. Kalian nggak ngerti, Wendy sakit dan akhirnya meninggal. Itu Wendy teman kamu. Itu gara-gara kamu, Wendy kayak gitu. Kita kaget, kuburan itu ternyata kuburannya Wendy. Yang artinya Wendy berarti udah meninggal. Iya, jadi nyokapnya nggak bisa nyalain si Dionnya juga gitu, karena kematian itu mungkin faktornya gara-gara manusia, tapi semua itu memang sudah ditentukan sama yang maha kuasa. Wendy, Mama datang, nak. Maafin gua, Men. Wendy gak akan balik lagi. Men, gua minta maaf ya, Men. Gua udah banyak salah sama lu, Men. Maafin gua ya, Men. Dion merasa itu nyesel banget, sampai akhirnya dia tersungkur, dia minta maaf sama Wendy, dan akhirnya kita juga minta maaf sama nyokapnya Wendy, kita turut prihatin juga, dan akhirnya kita ngedoain Wendy, mudah-mudahan Wendy diterima di sisinya. Dion, ini sebelum kita pulang lagi nih, apa yang mau lo sampaikan sama Wendy? Mudah-mudahan aja dengan doa juga Wendy juga bisa membuka pintu maaf lo. Dan maafin gua ya, Wen. Kesalahan gua yang dulu. Dan gua baru bisa minta maaf sekarang. Maafin gua.
yaitu ke rumahnya Benny. Ke tempatnya Benny, gue Bacun Adama bikin persetujuan nih. Gue tinggal di mobil dan si Bacunan Adama yang turun. Permisi. Permisi. Kita masuk ke dalam rumah Benny dan yang keluar adalah seorang bapak-bapak yang gue nggak tahu itu adalah siapa. Entah itu omnya atau mungkin itu bapaknya, kita nggak tahu. Ngapain kamu kesini? Pakai bawa-bawa teman, takut datang sendiri? Enggak, Pak. Kita ini nganterin si Dion buat ketemu sama Benny, Pak. Benny tuh udah kabur dari rumah, udah. Bapak Mendingan kenapa? cari sendiri, cari sendiri. marah-marah. Bentar dulu, Pak. Saya minta maaf, Om. Saya pengen ketemu Benny, Om. Saya udah salah, makanya saya kesini pengen ketemu Benny. Tolong maafin saya, Om. Udah. Enggak apa-apa, kenapa marah-marah sih, Pak? Entar dulu. Kenapa Mama marah sama Dion? Dia yang udah ngerusak anak saya. Lah siapa tahu memang anak Bapak yang ngerusak. Dulu anak saya tuh nggak begini. Semenjak bergaul sama dia, minum minuman keras, menyolong, aduh. Mendingan pergi. Bentar dong Pak, kita pengen ketemu langsung sama Benny nih. Harusnya Bapak jangan marah-marah dong. Benny udah lama nggak pulang. Maki-maki Dion, dia suruh Dion pergi, dia usir kita sampai nggak tahu nih ini kenapa sih nih bokapnya si Benny ini begini. Tapi kamu janji, kamu harus merubah Benny. Kita mulai ngasih tahu bahwa Dion ini tulus untuk minta maaf sama Benny. Jadi tolonglah Bapak kasih tahu posisinya Benny di mana. Sekarang kalian cari Benny di daerah yang ngojek di sana. Udah deh kalau gitu kita langsung ke sana aja. Oke, makasih Pak ya. Petunjuk berikutnya udah ketahuan tuh, pangkalan ojek. Kebetulan dari tadi Fiona nunggu di mobil, kita dari tempat Benny itu kita nggak langsung ke mobil, kita langsung aja ke pangkalan ojek. Kayaknya bukan di daerah situ deh. Makanya gue bingung liat tadi. Coba sini aja, tanya aja. Gue, Adama sama si klien Dion ini kita jalan kaki menelusuri daerah-daerah situ di mana pangkalan ojek berada di situ. Itu kita tanya-tanya nggak ada yang kenal. Kita jalan ke setiap pangkalan ojek di blok-blok daerah sana. Itu memang nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Ini sih Bang. Bang, kita mau tanya Bang, ada tukang ojek yang namanya Benny nggak Bang di sini Bang? Benny? Iya. Iya. Iya sih, Benny biasanya sih nongkrongnya di sini. Oh Bang kenal? Ya, bagus deh kalau gitu. Itu si Benny-nya kemana ya? Benny mah kalau jam segini dia masih Gimana ya? Soalnya kita ada perlu banget sama Benny, jadi kita juga nggak tahu rumahnya. ya udah kalau gitu kita apa lagi. Nah, ya boleh, Bang. Yaudah, pas Udah, banget. ayo. Ya. Berarti kita semakin dekat nih untuk bertemu dengan Benny. Kita langsung diajakin ke sebuah gang, kita jalan, kita ngobrol-ngobrol tentang Benny, kedekatannya si abang itu dengan Benny seperti apa. Ternyata memang katanya deket juga, makanya dia mau nganterin kita bertiga. Tapi ternyata belum juga sampai ke tempatnya si Benny, dia itu malah minta handphone. Ini apa-apaan sih? Kenapa ini gue mau ketemu Benny, ngapain di sini juga bohong lu Bang. Baru apa sekarang? Udah ketinggalan tukang ojek ini yang cari. Itu tukang ojek malak kita. Dan itu kita dipaksa untuk ngasih handphone dan uang kita. Di situ kita bertiga langsung kabur dikejar tuh sama mereka. Udah, aman. Kita udah kaget, kita udah shock banget, udah keringetan, puyeng banget, ngos-ngosan pemirsa, cuma lari-lari.